Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 dengan anggota Lina Salsabila dengan NIM 2001016038 dan Ahmad Azmi Azani 2001016064 akan menjelaskan materi tentang pemahaman individu dengan teknik non-testing, teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik kuesioner. Yang pertama, pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah salah satu cara memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, dan masalah-masalah gangguan yang ada pada individu ataupun sekelompok individu. Cara yang digunakan mencakup observasi, interview, skala psikologis, daftar cek, inventory tes proyeksi, dan beberapa macam tes. Kegiatan pemahaman individu ini pada dirinya dan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi yang lazimnya menggunakan cara tes dan non-tes. Yang kedua, teknik dan tujuan pemahaman individu. Teknik-teknik pemahaman individu. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Yang kedua, melakukan diagnosis. Yang ketiga, menetapkan prognosis. Yang keempat, pemberian bantuan. Dan yang kelima, evaluasi dan tindak lanjut. Adapun tujuan pemahaman individu. Yang pertama, mampu menerima keadaan individu seperti apa adanya dan sekaligus keberadaannya, baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Yang kedua, mampu memperlakukan sebagaimana mestinya, dalam arti lain mampu memberikan bantuan seperti yang dikehendaki oleh konseling. Yang ketiga, dapat terhindar dari gangguan komunikasi sehingga mampu menciptakan relasi yang semakin baik. Yang ketiga, pemahaman individu dengan teknik non-tes, wawancara, observasi, dan kuesioner. Untuk yang pertama, wawancara. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog maupun tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun fungsi wawancara, ada beberapa fungsi dari teknik wawancara. Di antaranya, yang pertama, mengetahui kondisi psikologis interview dapat dilihat saat wawancara berlangsung. Kondisi pribadi konseling dapat dijadikan data dalam pengumpulan informasi. Yang kedua, memperlengkap data dan informasi yang didapat dari pribadi konseling dalam aspek kepribadiannya. Yang ketiga, dengan memahami setiap siswa, konselor dapat memahami setiap siswa sesuai keunikannya masing-masing, kemudian menentukan jenis layanan yang tepat. Manfaat wawancara. Berbagai manfaat wawancara untuk kepentingan pemahaman diri konseling. Di antaranya adalah yang pertama, mengungkapkan langsung pandangan, sikap, dan pendapat individu ataupun konseling. Yang kedua, mengungkapkan struktur kognitif dan makna kehidupan individu. Yang ketiga, mengeksplorasi informasi, membuat simpulan dan interpretasi. Yang keempat, sebagai metode primer. Yang kelima, sebagai metode pelengkap. Dan yang keenam, sebagai kriterium. Selanjutnya, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan teknik untuk merekam data atau keterangan atau informasi tentang diri seseorang yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga diperoleh data tingkah laku seseorang yang menampak, apa yang dikatakan dan apa yang diperbuatnya. Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama pengamatan. Fungsi observasi. Ada beberapa fungsi dari teknik observasi. Di antaranya, yang pertama, bisa dijadikan sebagai alat kontrol atau triangulasi terhadap kebenaran informasi yang disampaikan konseling. Yang kedua, bisa dijadikan validasi terhadap kebenaran yang disampaikan konseling. Yang ketiga, sebagai alat untuk
evaluasi dari tes yang telah dilakukan. Dan yang keempat, memperoleh gambaran pengetahuan dan pemahaman tentang diri konseli. Selanjutnya, manfaat observasi. Berbagai manfaat observasi untuk kepentingan pemahaman diri konseli diantaranya adalah yang pertama, diperoleh data perilaku spontan secara natural. Yang kedua, diketahui intensitas perilaku secara detail. Dan yang ketiga, diketahui penyebab munculnya perilaku. Dan kuesioner. Pengertian kuesioner. Kuesioner adalah alat pengumpul data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Kuesioner ini berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden untuk dijawabnya, di mana fungsi peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Fungsi kuesioner. Fungsi kuesioner adalah sebagai berikut. Yang pertama, guna mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan catatan permanen. Yang kedua, guna menjalin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga, pembuatan evaluasi program bimbingan. Yang keempat, guna mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Selanjutnya, manfaat dari kuesioner. Manfaat dari kuesioner adalah yang pertama, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket ataupun kuesioner. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan adalah merupakan waktu yang efisien untuk menjangkau responden dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, dengan angket akan memberikan kesempatan mudah kepada responden untuk mendiskusikan dengan temannya apabila menemui pertanyaan yang susah untuk dijawab. Yang keempat, responden dapat lebih leluasa menjawab di mana saja, kapan saja, tanpa terkesan terpaksa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.